Yang pertama harus melalui surat yang jangan serta-merta hari ini suratnya atau kemarin suratnya lalu dijadwalkan ke 2 hari atau sehari pelaksanaannya. Jadi saran saya adalah surat jauh-jauh waktu mereka lakukan koordinasi sehingga bisa menyetel waktunya. Di komisi ini kejadiannya karena banyak yang tidak tahu anggota sehingga sebagian saja yang hadir. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini juga saya pikir saya mohon maaf atas kami sehingga kami cuma kayak gini yang hadir. Tapi ini tidak berarti kami tidak mendukung apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Tadi beberapa pembicara kami sudah rekam semua, kami sampai termasuk saya sudah rekam apa-apa permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita bersama-sama memperjuangkan ini apa yang Bapak Ibu sampaikan, bikin surat jauh-jauh waktu kepada siapapun tujuan kita sehingga mereka boleh mempersiapkan menyetel waktu mereka untuk menerima dan melakukan pertemuan seperti ini. Memang ini permasalahan Kalimantan Tengah. Jadi tidak hanya di Seruyan permasalahan ini, di Katingan pun sama seperti ini. Saya melihat munculnya permasalahan seperti ini karena di awalnya tidak terlalu dilibatkan masyarakat kita. Mulai dari pengurusan izin. Saya lihat beberapa contoh di Katingan yang ketika meminta izin yang dilibatkan kepala desa. Kepala desa lalu diam-diam kepala desa memberikan izin. Nah, dasar itu kan mereka melanjutkan ke pihak bupati. Itu yang terjadi yang saya lihat di daerah Katingan. Ya, semestinya ketika perusahaan berkeinginan untuk berinvestasi itu mereka lakukan tidak hanya dengan kepala desanya, masyarakat sekitar juga harus tahu, harus dilibatkan, ajak mereka untuk berdiskusi. Nah, ini yang terjadi dan hanya kepala desa diberi lalu berjalan waktu, berjalannya perusahaan lalu beralihlah pemerintahan di desa, misalkan yang dulunya kepala desanya A lalu berjalan waktu B kepala desa, B-nya tidak tahu, masyarakat sebagian juga tidak tahu, ada investor yang di sana kronologis pengurusan izinnya mereka tidak tahu. Ini terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, saya setuju ketika memang seperti apa yang dikatakan ketua tadi, memang harus kita ada keras-keras sedikit. Ada keras-keras sedikit dalam memperjuangkan apa yang apalagi ini menjadi hak kita. Daya masa itu lah. Ya, kita ada keras-keras sedikit. Nah, ada penting kerasnya kita harus tidak lepas dari koridor hukum. Saya sepakat dengan Pak Ketua tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu, perlu ada keras-keras dalam membangun republik ini, memperjuangkan hak kita. Tidak bisa juga kalau dengan lemah lembut terus, sepertinya respon lemah juga. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat agar Bapak Ibu memperjuangkan ini boleh jajak keras-keras, tapi jangan lepas dari koridor hukum. Nah, Bapak Ibu nanti ketika melanjutkan atau melaksanakan apa-apa yang kami sampaikan, rekomendasi, saran, pendapat tadi, lengkapi dokumen Bapak Ibu. Saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Lengkapi dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi. Sehingga nanti Bapak Ibu melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang punya kompeten, Bapak Ibu tidak repot lagi karena memiliki dokumen-dokumen yang jelas, yang kuat. Jangan kita memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, tidak kita punya dokumen. Ini juga salah satu saran saya sebagai anggota DPRD. Dan jangan pernah
kita menyerah. Mari kita perjuangkan bersama-sama apa yang menjadi hak kita di daerah kita masing-masing. Di Ketingan sana, saya kebetulan orang Ketingan, permasalahan perusahaan sawit ini sama, selalu terjadi di mana-mana. Dan kita, mohon maaf kesempatan ini, mari kita pelan-pelan berjalan waktu merubah mindset berpikir kita sebagai orang, mohon maaf, orang Dayak Kalimantan Tengah. Mari kita merubah mindset berpikir kita, ya. Jangan kita mempertahankan mindset berpikir kita seperti yang dulu kala. Sebagai contoh, saya bisa bilang begini, yang mindset yang saya bilang harus kita berubah berpikir. Orang Dayak itu pada umumnya di dalam kehidupannya itu terutama memperjuangkan menjadi prioritas utamanya dalam rumah tangga, dia bangun rumah, mewah-mewah bangun rumahnya. Tapi setelah bangun rumah dia tidak punya usaha. Karena tidak punya usaha, tidak punya penghasilan, ya lalu macam-macam. Ada, kalau kita lihat zaman sekarang, mohon maaf, orang-orang etnis yang lain, dia rumah nomor 2 menjadi prioritas dia bangun. Dia harus memiliki apa menjadi penghasilan yang baru dia bikin. Ini contoh salah satu, saya bilang contoh saja, jadi tidak semuanya. Contoh. Jadi mari kita coba pelan-pelan merubah pola pikir kita sebagai orang Dayak sehingga pada saatnya kita boleh bersaing dengan etnis-etnis yang lain di Republik Indonesia ini. Kita tidak boleh orang ini tidak bisa masuk ke daerah kita karena dia suku lain, itu tidak boleh. Terkecuali kita membangun atau membentuk negara kita sendiri, terkecuali. Tapi kita ini sudah menjadi bingkai NKRI, jadi kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Mari kita hidup bersama-sama dengan etnis lain. Tapi seperti saya katakan tadi, pertama mindset berpikir kita harus kita ubah, dan kita harus mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dengan etnis lain. Jadi intinya kami anggota DPR dari Komisi 2 yang bidangi apa yang Bapak sampaikan, kami siap untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam memperjuangkan hak dari Bapak Ibu sepanjang kita bergerak dalam koridor-koridor hukum. Saya kira ini Pak Ketua yang harus saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada yang tidak berkenan sampaikan. Inilah yang sebagai anggota DPR, kami anggota DPR seperti Pak Gubernur dikatakan, kami tidak punya kewenangan untuk menentukan keputusan. Bapak Ibu benar, Bapak Ibu salah, tapi tidak bisa seperti itu. Ada batasan-batasan kewenangan. Yang punya kewenangan kuat adalah mereka yang punya kewenangan yang yang memberikan izin atas perkebunan tadi, itu dia punya kewenangan. Tapi kami sebagai anggota DPR, sebagai wakil Bapak Ibu saudara sekalian, paling tidak mempersiapkan diri untuk melakukan, untuk bersama-sama berjuang dalam hal-hal seperti ini. Saya kira ini Pak Ketua, terima kasih, saya kembalikan Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Barangkali cukup ya. Ada masih? Ya silakan. Yang singkat apa? Terima kasih terkait dengan arahan-arahan yang menuju ke kabupaten. Regulasinya kita berarti kita persoalkan ke kabupaten. Nah, sedikit ini akan mengulas sedikit aja Pak terkait dengan izin yang di luar HGU itu. Kalian yang sudah sempat menanyakan ada Pak. HGU yang di luar HGU itu bagaimana menurut Bapak? Lahan-lahan yang di luar HGU perusahaan khususnya di TTCKS kurang lebih 3.000 lebih ya. Yang kami setahu kami ada penelitian BPN kemarin. Terima kasih. Jadi begini,
Makanya saran kami, kita sepakat segalanya ini kan kita untuk adanya mediasi di kabupaten. Salah satu yang Pak Kades kasih tahu itu tentang di dalam HGU, di luar HGU, artinya itu adalah tugas teknis. Yang bisa memastikan itu di luar atau di dalam HGU itu adalah orang teknis di kabupaten sana. Dan saya bisa menjawab itu. Kalau memang itu benar kata teknis ada kebun mereka di luar HGU, itu sudah salah. Ya. Nah, dan kita mungkin ya masyarakat sendiri tidak bisa menyatakan itu dalam HGU dan di dalam atau di luar HGU. Dan itu adalah penjelasan orang teknis, Pak. Ya. Jadi nanti kita memastikan mereka itu di luar atau di dalam HGU itu adalah penjelasan dari dinas teknis. Itu yang Bapak pegang. Kalau kita sendiri berbicara, kamu kerja di luar HGU itu tidak dianggap orang. Soalnya kita bukan punya hak menentukan itu HGU di luar atau di dalam. Nah, makanya Bapak ke kabupaten itu bersama-sama dengan dinas teknis untuk salah satu yang disampaikan, menurut kami kira-kira untuk kami di luar HGU supaya dipastikan oleh dinas teknis. Ternyata benar. Kalau benar di luar HGU, saya rasa itu sudah salah. Sudah salah. Ya. Jelas kan? Ya. Jadi mungkin rapat kita lebih jelas ya. Sementara hasil kita utamanya yang pertama adalah bapak-bapak sekalian untuk meneruskan adanya pertemuan di kabupaten. Ya. Mudah-mudahan di kabupaten bisa selesai. Mudah-mudahan. Ya. Selesai dan tidaknya tolong sampaikan kepada kami. Ya. Supaya kita bisa mengatur, syukur kalau selesai, alhamdulillah. Kalau tidak, kita bisa membuat langkah berikutnya. Apa yang kira-kira kita lakukan ke depannya? Mungkin itu yang pertama. Menegaskan yang disampaikan Pak Sektor tadi. Jadi sebelum pertemuan di Serian itu adalah berkirim surat dari waktu penting supaya tidak ada alasan untuk tidak diterima atau tidak hadir. Kalau tidak seminggu, jadi seminggu kirim surat baik ke Pemda maupun ke DPRD, sampaikan permasalahan mau bertemu itu, dijadwalkan ke kita, kasih nomor kontak juga di bawahnya. Jadi surat itu kasih nomor kontak, siapa tahu jadwal yang diminta oleh bapak-bapak itu berbenturan dengan misalnya jadwal reses DPRD, jadwal kerja dan segala macam, maka mereka bisa balas dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan. Nanti kalau Bapak datang ke sana buru-buru, ada alasan Bupati tidak ada karena kalau buru-buru suratnya datang, atau wakil Bupati tidak ada karena suratnya baru diterima, atau di DPRD tidak ada karena sedang reses. Nah, sehingga kalau berkirim surat mau ada audiensi dengan DPRD maupun audiensi atau pertemuan dengan Bupati, maka buat nomor kontak yang bisa dihubungi waktu terkait dengan jadwal dan segala macam. Jadi supaya clear administrasinya, gitu ya. Jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak diterima. Jadi sekali lagi penyampaian Pak Sektor tadi, kita ini ada 11, 12 dengan koordinator. Jadi tadi hadir 6 ya, alhamdulillah memang sudah lebih dari 10. Karena jujur aja bapak-bapak ini kan memang datang juga tiba-tiba. Terima kasih ya. Demikian atas nama pimpinan kita mengucapkan terima kasih terkait dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tutup tadi terus. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun seperti ini ada manfaatnya langkah berikutnya, dan atas nama pimpinan Komisi 2 kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman anggota yang sudah hadir, tenaga ahli komisi dan teman-teman media yang sudah berkenan hadir atas acara ini. Dan semua dengan ini bulan Ramadan kita tidak menyiapkan snack atau konsumsi. Mohon maaf, segala kekurangan kami mohon maaf. Dan kita akhirnya dipilih untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.
Peran media